Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di tempat yang mulia ini kita bersama-sama mempelajari perjalanan sosok yang agung, perjalanan kehidupan dari Rasul yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini kita telah berada di tanggal 21 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan pada tanggal 23 November 2024 Masehi. Dan insyaallah ini adalah pertemuan kita di pelajaran Sirah Nabawiyah, pertemuan yang ke-23 insyaallah. Yang mana di pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari aktivitas militer sebelum terjadinya peristiwa perang Uhud. Di antaranya peperangan Bani Sulaim, Bani Kainuqa, peperangan Sawiq, tepung Sawiq, peperangan Zi'amir, perang Bahran, dan batalion dari Zaid bin Harithah. Alhamdulillah telah kita jelaskan di pertemuan kita sebelumnya. Dan sekarang sampailah perjalanan kita di tahun yang ke-3 Hijriah, yakni peristiwa yang besar, yakni perang Uhud. Ikhwani fiddin, azakumullah wa akhwati fillah, rahimani warahmatullah. Sebelum kita sebutkan atau kita kisahkan bagaimana peperangan yang dahsyat, karena ini adalah perang balas dendam, di mana sebelumnya di tahun sebelumnya di tahun kedua Hijriah terjadi kekalahan yang telak orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka ingin melampiaskan dendam amarah mereka agar bisa mengalahkan, agar bisa membunuh, agar bisa membumi ratakan Madinah. Jadi mereka ambisinya memang kuat karena kemarahan di tahun sebelumnya, tahun 2 Hijriah mereka mendapatkan kekalahan. Rasa yang malu, sangat malu mereka karena berita tersebut didengar oleh orang-orang di negeri-negeri yang lainnya, di pelosok negeri. Jadi ini untuk menghilangkan rasa malu mereka, mereka ingin membalas dendam kepada kaum muslimin di Madinah. Baik. Jadi kalau bagi yang ada bukunya, mungkin ada bapak-bapak, di halaman 351. Di halaman 351 bahwasanya mereka mempersiapkan pasukan. Itu dengan pasukan yang tentu sangat besar, melebihi jumlah mereka di perang Badar. Dan di antara mereka yang diangkat untuk jadi panglima mereka di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, anak dari Abu Jahal. Dan alhamdulillah setelah Fatu Mekah masuk Islam. Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan juga, Abu Sufyan bin Harb, dan bahkan beliau adalah akhirnya jadi mertua Nabi SAW. Karena Ramlah binti Abi Sufyan yang kita kenal dengan Ummu Habibah, salah seorang ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi ini sebelum
sebelum peristiwa Fatu Mekah, di antara mereka masih dalam keadaan kafir. Abdullah bin Rabi'ah dan yang lain-lainnya. Jadi yang pertama yang mereka lakukan untuk mempersiapkan pasukan yang sangat besar itu, yakni menahan perdagangan yang pemicu terjadinya Perang Badar di tahun kedua Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, itu niatnya, tujuannya bukan murni peperangan, tetapi mencegat kafilah dagang orang kafir Quraisy ke Syam. Dan dagang barang dagangan itu alhamdulillah bisa diselamatkan oleh Abu Sufyan, sehingga tidak diambil oleh orang Madinah, namun akhirnya terjadi peristiwa perang tersebut. Nah, jadi barang dagangan itu tetap utuh, akhirnya dijual dengan seharga 1.000 ekor onta dan 50.000 dinar. Itu sungguh harta biaya yang sangat besar. Jadi barang, dan mereka pun ditanya oleh Abu Sufyan apakah mau, dan mereka semuanya yang memiliki perdagangan itu mau. Karena mereka juga ingin melampiaskan dendam mereka kepada kaum muslimin di Madinah. Maka tindakan mereka ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka. Jadi mereka menafkahkan harta mereka, orang kafir itu, untuk menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Jadi penyesalan di dunia mereka kalah, dan penyesalan di akhirat mereka pun mendapatkan azab karena harta yang mereka nafkahkan di salah tempat. Jadi tujuan mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibukalah pendaftaran sukarelawan untuk siapa saja yang ikut. Maka semua suku, itu suku Habsyi, Kinanah, penduduk yang berdampingan dengan Mekah itu semuanya ikut. Bahkan diprovokasi oleh Safwan bin Umayyah, membujuk Abu Izzah. Jadi Abu Izzah ini seorang penyair. Dahulu kita mengetahui bahwa yang untuk sampainya berita atau sesuatu dimuliakan, dihinakan itu dengan bait syair. Jadi orang-orang penyair di zaman dahulu itu sangat dibutuhkan. Dan tujuan Abu Izzah ini agar memberi semangat kepada pasukan agar mau berangkat untuk memerangi kaum muslimin. Tidak kalah juga Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal juga melakukan perihal yang sama. Beliau membujuk Musafi' bin Abdi Manaf al-Jumahi dengan misi yang sama. Jadi Musafi' bin Abdi Manaf juga seorang penyair. Jadi untuk membangkitkan semangat juang mereka, semangat peperangan mereka, maka dilakukan provokasi-provokasi kepada orang penyair-penyair yang bisa membangkitkan semangat juang mereka. Adapun Abu Sufyan adalah orang yang tidak kalah semangatnya. Abu Sufyan setelah dia perang, apalagi setelah perang sebelumnya, agresi militer, aktivitas militer sebelumnya dalam pertempuran perang Sawik, perang-perang kecil, yang mana mereka lari menjatuhkan beban-beban tunggang mereka berupa tapung sawik, yang akhirnya itu berserakan di jalan-jalan. Dan bahkan ketika itu dia juga pernah bersumpah tidak akan mandi janabah sebelum bisa membunuh orang-orang pasukan kaum muslimin. Tetapi misinya gagal. Karena misinya itu diporak-porandakan oleh batalion, ditambah lagi dengan batalion Zaid bin Harithah yang memukul kekalahan mereka. Adapun kondisi kekuatan
pasukannya diceritakan oleh penulis di sini di dalam, jadi judul aslinya Ar-Rahiqum Makhtum yang kita pakai, yang diterjemahkan dengan sirah perjalanan Rasul yang agung, sirah Nabawiyah. Kondisi pasukan, jumlah pasukan itu 3.000 prajurit. Sebelumnya 1.000, 1.000 atau 1.300, ini 3.000. Jadi sangat banyak. Dan diikut sertakan juga para wanita. Ikut sertakan juga para wanita yang berjumlah 15 orang. Dan itu diketuai langsung, yang ibu-ibunya, yang wanitanya itu langsung dikomandoi oleh istri dari Abu Sufyan, Hindun. Langsung dikomandoi oleh istri Abu Sufyan. Jadi komando yang terbesarnya, komando umumnya itu Abu Sufyan. Adapun pasukan kavalerinya itu dikomandoi, yang berkuda itu dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu belum Islam. Lalu dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Adapun panji perang dibawa oleh Bani Abduddar. Itu dari dahulu. Sejak zaman Quraisy, dari Qusay, mereka lah yang selalu, Bani Abduddar ini yang membawa panji peperangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasukan ini bergerak meninggalkan Mekah. Jadi sudah mulai bergerak, dan alhamdulillah ada intel, istilahnya mata-mata untuk kaum muslimin. Salah seorangnya ketika itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib, itu masih tinggal di Mekah karena hubungan darah dan segala macamnya, dan beliau belum hijrah. Dan ketika itu diutuslah seorang utusan membawa surat yang kalau di zaman dahulu super kilatnya. Yang kita mengetahui jarak antara Mekah dan Madinah itu sekitar 500 atau 480 km. Kalau dengan bus, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang pernah haji atau umrah, sekitar lebih kurang 6 jam. Sekarang sudah ada kereta cepat, itu lebih kurang 2 jam. 2 jam sudah bisa sampai di Mekah atau dari Mekah ke Madinah. Sebentar, baru kita mau ngantuk, tahu-tahunya sudah sampai di stasiun kereta api di Mekah atau Madinah. Jadi sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dahulu itu berhari-hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan ketika mau umrah atau haji itu 8 hari perjalanan. Dan orang-orang yang membawa surat, isi surat ini tentang rahasia yang terjadi di Mekah itu 3 hari dengan mengikuti perjalanan yang cepat, sangat cepat, agar sebelum pasukan Mekah sampai ke Madinah, Nabi telah mendapatkan informasinya. Ketika itu Nabi berada di Quba. Di Quba, Masjid Quba yang kita ketahui sekitar 7 kilo dari Masjid Nabawi. Masjid yang pertama yang dibangun di atas ketakwaan. Ketika itu Nabi di situ, maka datanglah yang membawa surat. Yang membaca ketika itu adalah Ubay bin Ka'ab. Dibacakan apa isi surat itu, karena Nabi SAW adalah yang tidak bisa, yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab, lalu itu dirahasiakan isinya, karena ini sangat genting. Dan seketika Nabi bergegas-gegas menuju ke Madinah. Jadi yang dilakukan setelah sampai di Madinah yaitu persiapan pasukan juga. Ini mereka sudah bergerak. Pasukan besar itu sudah bergerak meninggalkan Mekah, dan diadakanlah semacam darurat, kondisi darurat. Dipanggillah senior-senior semuanya, orang-orang petinggi-petinggi yang diajak musyawarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah peristiwa perang Badar, memang itu semuanya laki-laki, kaum laki-laki
itu dalam keadaan siap siaga, sudah demikian keadaannya. Bahkan mereka sholat ke Masjid Nabawi dengan membawa senjata, membawa pedang mereka karena dikhawatirkan dapat serangan mendadak. Jadi sudah ada wanti-wantinya. Jadi ke masjid melakukan sholat tetap membawa senjata. Dan juga Nabi SAW juga dijaga oleh Sa'ad bin Mu'az, tokoh-tokoh Ansar, Usaid bin Khudair dan Sa'ad bin Ubadah. Jadi memang berjaga di pintu rumah Nabi SAW agar menjaga Nabi. Dan begitu juga pintu-pintu untuk memasuki Madinah itu sudah dijaga. Dan telah kita jelaskan di pekan yang lalu yang kita kenal dengan ar-ribat, yaitu menjaga perbatasan kaum muslimin. Kemudian pasukan Mekah terus bergerak sampai ke batas Madinah. Jadi mereka terus bergerak. Sebelum sampai di Madinah, berhenti mereka sejenak istirahat di daerah Abwa. Kalau kita kembali di awal-awal dahulu masih ibu Nabi masih hidup, Aminah, itu Nabi pernah diajak oleh ibunya untuk berkunjung ke keluarga mereka di Madinah, di Yathrib. Mau kembali ke Mekah, begitu juga dibawa Ummu Aiman. Ummu Aiman juga dibawa di Abwa, meninggallah sakit Aminah dan di situ dikuburkan, dimakamkan. Dan Hindun ketika itu berkata, istri Hindun bin Utbah, istrinya Abu Sufyan, pemimpin kaum wanita yang ikut perang Uhud ini, memunculkan ide agar dibongkar kubur Nabi, ibu Nabi ini, bunda Nabi, dibongkar, kita bongkar kuburnya, lalu kita bawa nanti tulang belulangnya katanya. Akan tetapi itu dipatahkan oleh petinggi-petinggi yang lain. Tidak, bukan seperti itu. Jangan lakukan seperti itu tidak baik. Jadi meskipun mereka adalah orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, tetapi untuk hal-hal yang hina, keji semacam itu, mereka tidak mau melakukannya. Untuk apa dibongkar lalu dibawa, untuk apa tujuannya? Jadi dipatahkan oleh yang lainnya, maka akibat-akibat yang akan terjadi, tidak elok kata mereka. Di akhirnya usulan dari Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, itu tidak jadi dilakukan. Lalu pasukan Mekah melanjutkan perjalanannya hingga mendekati Madinah, melintasi lembah Akik dan berbelok ke arah kanan, akhirnya sampailah mereka di Uhud. Lalu di sebuah tanah yang tandus bernama Ainun, ada nama tempatnya, disitulah mereka, di tepi lembah itu, di samping gunung Uhud, disitulah mereka berkemah. Itu terjadi pada hari Jumat tanggal 6 bulan Syawal. Jadi setelah Ramadan, setelah melakukan sholat Id, kaum muslimin, Nabi dan bersama para kaum muslimin di Madinah, lalu mereka berperang di awal-awal bulan Syawal. Lalu di Madinah, Nabi dan para sahabat tetap bermusyawarah, rapat luar biasa, sehingga akhirnya saling apa yang harus kita lakukan, bagaimana strategi perang kita. Jadi Nabi mengambil pendapat para sahabat apa yang akan dilakukan. Jadi Nabi SAW itu menceritakan tentang mimpinya. Jadi Nabi SAW bermimpi dan beliau ceritakan, demi Allah kata Nabi SAW, sungguh aku telah mengalami mimpi yang baik. Aku bermimpi melihat beberapa ekor sapi disembelih. Aku melihat retak di mata pedangku dan aku masukkan tanganku ke baju besi yang kuat. Jadi artinya, lalu Nabi menyebutkan arti takbir dari mimpinya. Seperti Nabi Yusuf juga ahli dalam takbir, mentakwil mimpi, dan Nabi pun menjelaskan apa itu mimpinya. Beberapa ekor sapi itu ada dari segolongan sahabat yang terbunuh. Adapun retak pedang beliau itu maksudnya ada dari keluarga beliau yang terdekat. Memang
Hamzah bin Abdul Muthalib, singanya Allah, itu syahid. Tetapi tidak disebutkan. Nabi menyebutkan di sini ada keluarga dekatnya yang terbunuh juga. Adapun mengartikan baju besi yang Nabi memasukkan tangannya ke baju besi, yaitu baju besi itu ibarat Madinah. Jadi akhirnya kembali ke Madinah. Berarti itu dengan kemenangan. Jadi mereka tidak dihabisi oleh dendamnya pasukan kafir Quraisy. Lalu Nabi membuat usulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menunggu pasukan dari Mekah itu di Madinah saja. Jadi ini usulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mempunyai usul, kita tunggu dia di Madinah, seandainya mereka pasukan dari Mekah menyerang, mereka tidak mengetahui kondisi Madinah. Sementara kita mengetahui lorong-lorongnya di mana, dan nanti mereka seandainya lewat di lorong-lorong rumahnya Madinah, perempuan pun bisa akan melempari mereka dari atap rumah, anak-anak pun bisa membantu. Jadi itu pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang setuju dengan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya tokoh munafikin. Ini bukan, dia setujunya itu bukan karena ide Nabi bagus atau yang lain. Memang dia, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu tidak ingin berperang bersama munafikin yang lainnya. Sebenarnya itu tujuannya, agar tidak pergi berperang. Dan nanti insya Allah nanti akan dibongkar keadaan mereka nanti. Ketika di Uhud dibongkar kemunafikan mereka. Karena ketika pas berhadapan mereka membelot kembali ke Madinah. Tapi kita tinggalkan sejenak kisah itu, nanti insya Allah akan kita lewati juga. Lalu sekolongan orang-orang yang ikut serta perang Badar itu mengusulkan agar kita keluar. Ya Rasulullah, bagaimana seandainya, sebaiknya, eloknya kita keluar menyambut pasukan tersebut. Jadi karena inilah doa kami, bayangkan doa orang-orang para sahabat, inilah yang kami tunggu-tunggu. Kami berdoa kepada Allah supaya terjadi peristiwa ini, peperangan ini, dan itulah yang kami tunggu-tunggu. Jadi kalau seandainya kita hanya di sini, seolah-olah kita tidak ada keberaniannya. Jadi memang inilah kami berdoa agar berjumpa dengan musuh, kami memerangi mereka. Kalau tidak mereka yang terbunuh, kami yang terbunuh. Itu yang kami harapkan. Ini pasukan berani mati, memang mencari syahid. Jadi tidak ada pasukan yang seberani ini yang kita ketahui kecuali yang mereka ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang yang pergi perang ingin mati, kecuali ini pasukan berani mati. Dan seandainya mereka menang, mereka pun mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi supaya tidak dianggap kita pengecut, mari kita songsong mereka. Dan di barisan yang terdepan juga yang semangat kalah semangatnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, jadi beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya yang keras, demi zat yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, kata Hamzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan makan makanan hingga aku membabat mereka dengan pedangku di luar Madinah. Jadi Hamzah sepakat dengan orang-orang yang pernah ikut perang Badar supaya disongsong musuh itu. Jadi kita tidak berperangnya bukan di sini, tetapi kita songsong mereka di Uhud tersebut, keluar dari Madinah. Lalu Rasulullah SAW melihat, gitulah gunanya musyawarah itu. Mana yang terbaik, mungkin kita sesama pengurus masjid, musyawarah mana yang akan terbaik, program apa yang akan kita kerjakan, ini musyawarah mufakat. Dan Nabi musyawarah. Ketika ada yang mengusulkan, Nabi, saya ini Nabi, bukan. Karena ini adalah ide manusiawinya. Sebagaimana di perang Badar,
ada sahabat yang mengusulkan, apakah ini wahyu ya Rasulullah atau ini pendapatmu sendiri? Kata Nabi, ini pendapat saya sendiri. Kalau pendapat sendiri seharusnya kita di sini ya Rasulullah. Di sini dekat mata air, dekat ini, dengan ini. Tapi kalau itu wahyu, para sahabat sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taati. Tetapi itu ide Nabi seperti ini, di musyawarah ini ide Nabi. Agar menunggu pasukan yang menyerang dari Mekah di Madinah. Akan tetapi melihat kondisi ini, begitu juga dengan semangatnya Hamzah bin Abdul Muthalib, maka Nabi membatalkan pendapatnya. Ini pelajaran bagi kita. Jadi mentang-mentang kita ketua pengurus masjid, ketua yayasan harus diterima, tidak. Mana maslahatnya yang lebih baik, mana dampaknya yang lebih memajukan program-program atau kegiatan-kegiatan. Ini gunanya musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Dan akhirnya Nabi ikut dengan pendapat Hamzah dan orang-orang yang telah ikut perang Badar, yaitu menyongsong mereka keluar dari Madinah untuk melakukan peperangan. Di strategi perang ada beberapa batalion yang dibagi oleh Nabi di medan perang. Jadi Nabi senantiasa diikuti oleh 2 orang sahabatnya. Waktu itu sholat asar, Nabi tetap didampingi oleh Abu Bakar dan Umar. Dan Nabi pun akhirnya masuk rumahnya, dan di antara sahabat ini memakaikan sorban Nabi, dan Nabi sudah memakai baju besinya. Jadi ketika itu yang lain menunggu, dan Nabi memakai double itu. Jadi double baju besi itu, double, 2 lapis. Dia memang semangat berperang. Lalu ketika Nabi keluar dengan pakaian lengkap, dengan baju besi, semua perangkat pedangnya juga, Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudayr berkata kepada orang-orang yang mengusulkan keluar perang itu, lihatlah, kalian telah memaksa Nabi berperang keluar, sehingga Nabi lengkap dengan pakaian perangnya, 2 lapis, lengkap dengan semua perangkat perangnya. Jadi seolah-olah itu penyesalan, dan akhirnya mendengar itu didekatilah Nabi SAW. Wahai ya Rasulullah, bagaimana kita tunggu saja di sini? Lalu kata Nabi SAW, apa kata Nabi dengan sabdanya SAW, dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i Hakim. Kata Nabi, tidak selayaknya bagi seorang Nabi yang apabila telah memakai baju perangnya untuk berperang, untuk menanggalnya kembali. Jadi kalau sudah dipakai pakaian perang, baju besi, itu tidak boleh mundur lagi. Jadi Nabi pun tidak kalah semangatnya untuk menyambut pasukan kafir Quraisy dari Mekah. Jadi sudah dipakai pakaian perang, tidak dibuka lagi, otomatis sudah berangkat. Adapun batalion dibagi 3 oleh Nabi SAW. Pertama batalion Muhajirin, itu dikomandoi oleh Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kita mengetahui Mus'ab bin Umair adalah orang yang pertama kali berdakwah ke Yathrib, seorang pemuda yang pertama kali berdakwah yang Nabi utus ke Yathrib. Kedua batalion dari suku Aus dari Ansar, itu diberikan kepada Usaid bin Khudair. Lalu yang ketiga batalion Khazraj. Jadi Muhajirin, sementara Ansar dibagi 2 juga, Aus dan Khazraj. Adapun Khazraj itu dikomandoi oleh Al-Hubab bin Al-Munzir. Kemudian setelah dikumpulkan oleh Nabi SAW, itu pasukan yang terkumpul kaum muslimin 1000 prajurit, 1000 pasukan. Yang tadi 3000, yang ini pasukan kaum muslimin, Nabi dan para sahabat 1000. Jadi tetap masih 3 kali lipat. Adapun kondisi yang keadaan mereka yang berbaju dari 1000 itu 100
prajurit yang memakai pakaian besi, berbaju besi, dan tidak ada satupun yang berkuda, tidak ada ya, kavalerinya tidak ada yang berkuda. Adapun untuk di Madinah sebagai pemimpin sementara, baik itu untuk sholat, mengimami orang di Madinah yang tidak bisa pergi, tidak berangkat seperti orang tua, anak-anak, kaum wanita, itu tanggung jawabnya diembankan kepada Ibnu Ummi Maktum. Maka bergeraklah mereka ke utara, dan Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah berlari di hadapan Nabi SAW dengan mengenakan baju besi, tetap melindungi Nabi. Di Madinah mereka tetap berjaga-jaga di pintu rumah Nabi SAW, dan ketika berangkat menuju Uhud, menyongsong pasukan dari Mekah, tetap menjaga Nabi berada di depan Nabi SAW. Tatkala sampai di sebuah lembah, yakni Saniyatul Wada. Saniyatul Wada, kalau Saniyatul Wada kita teringat apa namanya, yang Badar, apa namanya, salawat Badar ya. Tala'al badru alaina min yani yatil wada, min sanatiyatil wada. Nah, pas sampai di situ, beliau melihat ada sekelompok pasukan dengan persenjataan lengkap tetapi dengan keadaan berbeda. Lalu ketika ditanyakan siapa itu adalah orang-orang Yahudi yang merupakan sekutu dari suku Khosraj. Jadi dia ikut juga orang Yahudi, ya karena ada sekutunya, dia ada saling melindungi, ada apa namanya, kerjasama atau berteman akrab dengan suku Khosraj. Jadi mereka ikut juga, yang berjumlah sekitar 100 orang lebih kurang. Baik. Kemudian pas sampai di tempat yang bernama As-Saykhani, di situ Nabi berhenti sejenak untuk melakukan inspeksi pasukan, untuk menyaring pasukan. Maka yang kecil-kecil yang belum sampai umurnya itu tidak dibolehkan oleh Nabi ikut. Maka di antaranya adalah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, itu tidak boleh ikut perang. Usamah bin Zaid, kemudian Usaid bin Duhair, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Ar-Rabah bin Aus, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Harithah, kemudian Sa'ad bin Hibbah, ada juga Al-Bara' bin Azib, itu belum cukup umurnya. Jadi tidak boleh oleh Nabi ikut perang. Adapun Rafi' bin Khudayj dan Samurah bin Jundub, mereka diizinkan oleh Nabi karena meskipun dia berusia muda, Rafi' bin Khudayj adalah seorang pemanah. Langsung diuji sama Nabi. Coba bidik pas dipanah memang tepat. Adapun Samurah bin Jundub, dia adalah seorang yang jago bergulat. Saya bisa mengalahkan Rafi' bin Khudayj, kata Samurah bin Jundub. Lalu coba, kata Nabi. Akhirnya memang dibantingnya, dan akhirnya keduanya diizinkan oleh Nabi ikut pada peperangan Uhud tersebut. Taib, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Jazakallah khair. Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. أشهد أن لا إله
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah wa khawati fillah rahimanillah. Selanjutnya kita ke pembahasan tadi terakhir inspeksi pasukan. Nabi menyaring siapa saja yang bisa ikut. Adapun yang belum cukup usianya, maka Nabi menyuruhnya kembali, tidak diizinkan oleh Nabi. Lalu bermalamlah mereka di pasukan di tempat antara Uhud dan Madinah. Jadi Nabi ketika itu sampai senja, maka Nabi SAW salat maghrib dan isya bermalam di sana. Lalu memilih 50 orang untuk menjaga perkemahan dan berkeliling sekitarnya. Komandan mereka adalah Muhammad bin Maslamah al-Ansari, pahlawan batalion yang membunuh Ka'ab bin Ashraf. Sedangkan Za'wan bin Abdul Qais menjaga Nabi SAW secara khusus. Apa yang terjadi di malam itu? Inilah ular-ular yang berbisa, yang menggigit, yang mereka bersama di tubuh kaum muslimin, orang munafikin. Yaitu terjadi pembelotan Abdullah bin Ubay dan munafikin lainnya. Di sebelum fajar menyingsing, disitulah dia membelot. Sebelum fajar dia membelot. Ini padahal besok mau perang. Di malam itu dia di menjelang fajar membelot dan sepertiga pasukan akhirnya kembali. Disitulah ditampakkan siapa sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tujuan utama adalah agar membuat kekacauan, keraguan di dalam tubuh pasukan. Akan sebagian sepertiga itu kembali, sekitar 300 pasukan, 350 pasukan kembali, itu kan membuat kocar kacir atau membuat yang lain akhirnya oh iya juga. Dan itu tidak menggoyahkan para sahabat-sahabat Nabi yang ikhlas. Karena mereka sudah tahu keadaan kondisi dari Abdullah bin Ubay. Namun tentang peristiwa ini,
maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Nanti bisa dicek surah Ali Imran ayat 122. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuha. Ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Abdullah bin Haram, siapa beliau? Abdullah bin Haram adalah ayah dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah bin Haram. Itu ingin mengingatkan orang-orang munafik, berupaya agar tidak balik, agar ini kembalilah berperanglah di jalan Allah. Lalu mereka menjawab, andai kami tahu kalian akan berperang, kami tidak akan pulang. Maka Abdullah bin Haram meninggalkan mereka seraya berkata, semoga Allah membinasakan kalian. Wahai musuh-musuh Allah, Allah akan mencukupi nabinya tanpa bantuan kalian. Jadi tentang orang munafik ini, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 167. Ayat 167, wal ya'lamal ladzina nafaqu. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah diri kalian. Jadi mereka berkata, qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaqulu bi afwahim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Wallahu a'lamu bima yaktubun. Dan Allah lah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Sisa pasukan Islam ke Uhud yaitu sekitar 700 prajurit. Karena sepertiganya membelot ikut Abdullah bin Ubay. Lalu ketika itu Nabi SAW bertanya kepada pasukan, siapakah orang yang bisa mengantarkan kami untuk menghadang musuh melalui jalan yang dekat tanpa harus melewati mereka? Maka Abu Khaythamah berkata, wahai Rasulullah, aku wahai ya Rasulullah. Lalu dia mengambil jalan pintas menuju Uhud dengan melalui daerah bebatuan dan ladang Bani Harithah. Jadi itu lewat di situ. Jadi Bani Harithah yang punya ladang itu adalah seorang Yahudi tetapi dia mempunyai ditakdirkan tidak bisa melihat buta, dia orang buta. Ketika hendak dibunuh, kata Nabi SAW, biarkanlah, dia adalah seorang yang buta hati dan buta matanya. Jadi yang punya kebun akhirnya tidak dibunuh. Kemudian rencana pertahanan yang dilakukan oleh Nabi SAW, 50 prajurit yang pemanah yang ditugaskan di Jabal Rumah. Kalau yang bagi yang apa tuh, ada yang sekarang agak masjid di sini, biasanya parkir mobil di sini kalau city tour haji dan umroh, yang ada bukit yang agak tinggi itu. Sekarang sudah terkikis. Kalau dahulu kabarnya itu lebih tinggi lagi. Karena terkadang orang naik ke atas itu berfoto-foto bersama, orang-orang travel biasanya, orang-orang yang jemaah-jemaah umroh yang lain yang suka selfie-selfian, biasanya mereka berfoto bersama di situ. Nah, jadi ditugaskan dan dipimpin oleh Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari Al-Badri, salah seorang veteran Badar. Jadi Nabi ini tujuannya adalah, kata Nabi SAW, jauhkanlah kuda-kuda musuh dari kami dengan cara memanahnya. Jadi kalau ada kuda-kuda musuh, maka panah dari bukit itu, dari bukit Jabal Rumah, dari bukit panah itu, agak tinggi kondisinya. Jangan sampai mereka menyerang kami dari belakang. Jika kami menang atau kalah, tetaplah pada tempat ini. Pesan Nabi. Jika kami kalah atau menang, tetaplah di posisi ini. Tetap di tempat kalian, kata Nabi SAW, supaya kami tidak diserang dari arahmu. Sudah Nabi ingatkan. Kemudian Nabi juga berwasiat kepada pasukan pemanah tersebut, yang 50 orang tadi, lindungilah
arah belakang kami. Jika kalian melihat kami dibunuhi, maka janganlah kalian menolong kami. Dan jika kalian melihat kami telah mendapatkan rampasan perang, maka kalian jangan ikut bersama kami. Jadi tetap disuruh siaga di posisi itu, di Jabal Rumah. Di dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengingatkan, berkata, jika kalian melihat kami dikalahkan musuh, maka kalian jangan meninggalkan tempat ini. Sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Hingga aku mengutus kepada kalian, dan apabila kalian melihat kami telah mengalahkan pasukan musuh, dan tercerai-berai, maka janganlah tinggalkan tempat ini. Sampai aku ada yang mengutus agar sudah aman, semacam kode seperti itu. Sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Jadi dengan penempatan itu maka itu sudah posisi yang sangat strategis. Jadi kalau ada pasukan berkuda langsung dipanah dari arah bukit pemanah itu. Kalau ada dari arah lain dipanah. Jadi tidak bisa menyerang pasukan kaum muslimin. Adapun di posisi pasukan, Rasulullah SAW menempatkan sayap kanan Al-Munzir bin Amr. Dari sisi kiri Az-Zubair bin Awam yang dibantu oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Jadi kepada Az-Zubair dipasrahkan tugas bertahan menghadapi pasukan berkuda Khalid bin Walid. Nah, jadi ini memang pilihan, semuanya pilihan prajurit pilihan yang kemampuan mereka sebanding dengan ribuan orang. Itu tokoh-tokoh yang satu orangnya 1000 orang bandingannya. Pernah terjadi di zaman Umar, Sa'ad bin Waqqas atau Ubaidah bin Jarrah meminta pasukan 4.000 pasukan karena melawan Romawi. Umar ketika itu mengirim 4 orang. 4 orang, karena satu orang itu sebanding dengan 1000 pasukan, bayangkan. Nah, begitulah kekuatan pasukan kaum muslimin. Satu orang sebanding dengan 1000. Itu di zaman Umar. Dan ini yang Zubair bin Awam, Al-Miqdad, Munzir bin Amr adalah tokoh-tokoh prajurit-prajurit yang sebanding dengan ribuan prajurit, apalagi prajurit penakut dari kafir Quraisy. Jadi taktik ini sangat cerdik. Dari sini kita mengetahui bahwa Nabi SAW adalah piawai juga dalam strategi peperangan. Jadi Nabi SAW juga mengetahui kecakapan beliau, kejeniusan beliau tentang strategi peperangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi sudah pas, itu agak tinggi dari posisi dari pasukan lawan. Jadi untuk posisi sudah menentukan keadaan mereka. Lalu Nabi SAW meniupkan semangat patriotik kepada pasukan. Nabi SAW menghunus sebilah pedang, lalu menyeru sahabatnya, siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya? Maka diantaranya ada yang datang Ali bin Abi Thalib, ada juga Zubair bin Awam, ada Umar bin Khattab, dan itu tidak diberikan oleh Nabi. Akhirnya pedang Nabi diberikan kepada Abu Dujanah Simak bin Khurashah. Sambil mendekati Nabi SAW, apa haknya wahai Rasulullah? Kata Abu Dujanah. Beliau menjawab, engkau membabat dengan pedang ini wajah-wajah musuh hingga menunduk. Ia berkata, akulah yang mengambilnya dengan haknya wahai Rasulullah. Maka beliau memberikan kepada Abu Dujanah. Jadi Abu Dujanah itu terkenal dengan pemberani, tapi dia itu agak gayanya itu agak-agak ada angkuhnya, ada sombongnya. Jadi memang seperti itu gayanya. Tetapi Nabi membelanya ketika dia berjalan, kata Nabi SAW, cara jalan semacam ini dibenci oleh Allah. Tetapi dalam tempat ini, kondisi perang ini, itu tidaklah mengapa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun di pasukan Mekah sebelum terjadi pertempuran, Abu Sufyan Sakhar bin Harb berada di tengah pasukan. Khalid bin Walid di sayap kanan, Ikrimah bin Abi Jahal di sayap kiri, Safwan bin Umayyah memimpin pasukan pejalan kaki, sementara Abdullah bin Rafi' bin Rabi'ah pemimpin pasukan pemanah. Adapun panji-panji perang mereka, sebagaimana tadi kita sebutkan, itu dipegang oleh Bani Abduddar
dan itu sudah diwarisi oleh Bani Abduddar sejak Qusay bin Kilab, sejak zaman dahulu di Bani Abdi Manaf. Jadi memang merekalah yang memegang panjinya. Kemudian tidak kalahnya juga Abu Sufyan itu membangkitkan semangat pasukannya. Wahai Bani Abduddar, kalian telah membawa panji-panji ini ketika perang Badar dan telah menimpa kita apa yang telah kalian lihat. Sesungguhnya suatu pasukan ditundukkan melalui panji mereka. Jika panji ini hilang, maka binasalah mereka. Jadi sebaiknya kalian menjaga panji ini, kata Abu Sufyan kepada pemegangnya Bani Abdiddar, agar benar-benar menjaganya. Jadi Abu Sufyan menyemangati dan memang semuanya mereka bersemangat. Kemudian yang terjadi setelah itu maka terjadilah semakin dekat pasukan itu, maka ada yang membelot, maksudnya dahulu dia dari suku dari Ansar, akhirnya membelot membantu orang-orang kafir Quraisy yang digelar dengan, dia adalah Abdul Amir bin Saifi yang digelari si fasik. Jadi dia ikut pasukan kafir Quraisy. Nah, jadi terjadi bantah membantah. Engkau orang membelot, engkau orang yang terjadi antara pasukan membantah. Dan tidak kalah juga dengan pasukan wanita yang ikut, yang 15 orang tadi, yang dikomandoi oleh istri dari Abu Sufyan, Hindun. Dan beliau juga memberi semangat. Wahai Bani Abdiddar, wahai pelindung pasukan belakang, pukullah lawan, semua senjata tajam. Terkadang dengan ada syair-syair, nyanyian-nyanyiannya untuk membangkitkan seperti kalimat ini. Jika kalian maju, kami akan memeluk. Biasalah perempuan memberi semangat untuk laki-laki. Dan kami akan bentangkan kasur. Jika kalian mundur, kami akan berpisah dengan perpisahan tanpa ada rasa cinta. Jadi digembar-gemborkan semangat orang Quraisy, baik itu dari Abu Sufyan dan dari pasukan wanitanya. Korban pertama adalah yang pembawa panji orang musyrik, Thalhah bin Abi Thalhah Al-Badri. Nah, di mana dia awalnya ingin menantang duel, maka langsung saja melompat Zubair. Zubair melompat menghadangnya. Jadi sebelum terjadi peperangan, kebiasaan mereka itu perang tanding, satu lawan satu, berhadap-hadapan. Jadi Thalhah bin Abi Thalhah Al-Badri itu langsung melompat Zubair, dan akhirnya mereka berduel berdua seperti singa yang perang, diterkam. Akhirnya Thalhah dari pasukan Quraisy pun tewas di tangan Zubair. Dan ketika Nabi melihat perkelahian yang sengit itu, yang menarik itu, lalu Nabi SAW memuji Zubair. Kata Nabi SAW, dan ini adalah menakib keutamaan dari Zubair bin Awam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap Nabi itu punya hawari. Hawari itu pengikut setia. Seperti di Nabi Isa ada al-hawariyun, pengikut setia. Dan hawariku adalah Az-Zubair, kata Nabi SAW. Baik. Kemudian kedahsyatan perang dan bagaimana terjadinya pembantaian yang memegang panji kaum musyrikin. Dimulailah peperangan, maka Hamzah bin Abdul Muthalib langsung menyerang, menembas pundak musuh, begitu juga seluruhnya. Dan bahkan setiap panji itu ada yang gugur, diambil lagi. Ada yang gugur, diambil lagi. Itu sudah sebanyak 10 orang yang pembawa panji dari Bani Abdiddar, dari pasukan kafir Quraisy. Dan akhirnya setelah banyak yang tewas, yang gugur, yang ke-10-nya sudah gugur juga, akhirnya panji itu diambil
yang terakhir oleh seorang yang bernama Su'aib. Adapun di titik peperangan yang lain itu tadi di sekitar Panji. Adapun di yang lainnya kita kembali kepada Abu Dujana yang tadi mengambil pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta oleh Ali, Nabi tidak memberi, diminta oleh Zubair, Nabi tidak memberi, diminta oleh Umar, Nabi tidak memberikannya. Ketika Abu Dujana, Nabi memberikannya. Maka seperti biasa Abu Dujana maju dan mengeluarkan ikat kepala merahnya. Mengeluarkan ikat kepala dan menghunus pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertekad untuk memenuhi haknya. Memang dia setiap yang dilewatinya langsung ditebasnya sampai menebus pasukannya. Bagaimana seorang kesatria dengan ikat kepala merahnya? Memang kesatria yang betul-betul tidak takut mati. Dan ini dikisahkan sendiri oleh Zubair bin Awam. Kata Zubair bin Awam, aku merasakan kekecewaan. Kata Zubair, padahal aku ini anak bibi Nabi SAW. Karena ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib. Ada hubungan kerabat. Aku meminta pedang itu, Nabi tidak memberikan. Ada kekecewaan dalam di jiwa Zubair ketika tidak mendapatkan pedang tersebut. Lalu Nabi memberikan kepada Abu Dujana. Lalu aku berkata pada diriku sendiri. Akhirnya aku ikuti. Jadi dilihatnya bagaimana Abu Dujana sepak terjangnya di dalam pertempuran itu. Lalu aku membuntutinya, kata Zubair bin Awam. Ia mengeluarkan ikat kepalanya yang berwarna merah, kemudian mengikatkannya di kepalanya. Maka orang-orang Ansar berkata, Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala kematian. Lalu ia maju. Jadi kalau sudah diambil ikat kepala merah, diikatkan, berarti seolah-olah dia itu ikat kepala kematian. Tidak takut mati lagi. Lalu ada bait syair, akulah yang telah diambil janji oleh kekasihku. Ketika kami di kaki gunung di bawah pohon kurma, agar untuk selamanya tidak berada di barisan belakang, aku membabat musuh dengan pedang Allah dan Rasulnya. Itulah yang dilakukan oleh Abu Dujana. Dan ketika dia berpapasan dengan istrinya Abu Sofyan, Hindun, kata Zubair bin Awam, padahal itu pedang itu sudah berada di atas kepala, tinggal mengayunkan saja lagi, akan tetapi ditariknya lagi. Bayangkan, tidak mau membunuh wanita. Saking berkecamuknya perang, ini wanita, pasukan kaum muslimin tidak membunuhnya. Hindun. Padahal sudah tewas itu sebenarnya. Kan tetapi ditariknya lagi. Begitulah bagaimana konsentrasi mereka. Kalau kita posisi itu kadang entah kawan, entah lawan, entah siapa dibabat terus. Tidak tahu. Tetapi mereka masih konsentrasi berhadapan dengan Hindun, istrinya Abu Sofyan, tidak jadi dibunuhnya. Nah, jadi sampai di situ diikuti oleh, kata Zubair bin Awam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui kenapa dia mengurungkan tidak jadi membunuh Hindun bin Utbah. Kemudian begitu juga tidak kalah serunya Hamzah bin Abdul Muthalib yang berada di tengah-tengah pasukan kaum musyrikin. Seperti singa yang mengamuk, memporak-porandakan barisan kaum musyrikin, pasukannya. Itulah bukan satu orang yang ditebasnya. Puluhan yang ditebasnya. Nah, begitulah keadaan peperangan yang sengit, yang seru. Namun di sini itulah batas kesatrianya, istilahnya, perjuangannya di dalam membela Islam. Sebagaimana diceritakan oleh yang membunuhnya langsung, Wahsy bin Harb. Jadi Wahsy ini adalah salah seorang budak, dia hanya seorang budak dari Jubair bin Mut'im. Kala itu pamannya yaitu Tu'aimah bin Adi telah terbunuh dalam perang Badar. Kata Jubair bin Mut'im, seandainya engkau bisa membunuh Hamzah maka aku akan merdekakan. Itu makanya ketika di perang itu yang dia perhatikan hanya Hamzah. Yang ketika itu diikutinya gerak-gerik Hamzah, dan dia pun terpanga melihat bagaimana kemahiran berperangnya Hamzah. Tercengang juga dia. Tetapi dia memang sudah tujuannya untuk membunuh Hamzah, dan dia adalah seorang Habasyi,
dari orang Ethiopia yang bisa mahir memainkan tombak. Mahir memainkan tombak. Jadi kalau dia melayangkan tombak biasanya tepat sasaran. Dan memang pas di waktunya, pas diayunkan tombaknya memang langsung mengenai langsung ke arah dada, di bawah dada dari Hamzah. Disitulah Hamzah ketika itu tidak, meskipun dalam keadaan itu masih sempat berperang juga. Akhirnya tumbang. Sudah kalau sudah tidak apa lagi, dan itulah syahid yang dialami oleh singa Allah yang terbunuh ketika itu. Dan untuk ketika dia telah Islam, Nabi tidak mau melihat Wahsy ini. Nabi karena saking marahnya Nabi. Begitu juga Hindun. Nabi tidak mau melihat Hindun. Karena perlakuan Hindun ke jenazahnya Hamzah yaitu dengan membelah dadanya, mengambilnya dan memakan jantung dan hatinya. Jadi semacam mutilasi. Nabi tidak mau, meskipun akhirnya beriman, tapi Nabi tidak melihat. Dan untuk menebus kesalahannya Wahsy bin Harb ini, ketika terjadi peperangan Yamamah, beliaulah yang menombak, sebagaimana menombak Hamzah, membidik Musailamah Al-Kadzdzab di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Jadi yang pertama itu memang nampak keadaan kemenangan berada di pihak pasukan kaum muslimin, dan kekalahan ini awal-awal di pihak kaum Quraisy. Di dalam sebuah hadis riwayat dari Ibnu Ishaq, ini sebuah riwayat, kemudian Allah menurunkan pertolongannya kepada pasukan Islam dan memenuhi janjinya pada mereka. Mereka membabat pasukan musuh dengan pedang-pedang hingga berhasil mengusir dari perkemahan mereka, dan kekalahan tidak diragukan lagi. Kata Abdullah bin Zubair dari bapaknya, dari Zubair, bahwasanya ayahnya berkata, "Wallahi, demi Allah, aku telah melihat gelang kaki Hindun binti Utbah dan teman-teman wanitanya karena berlarian tunggang langgang dan hampir saja mereka tertangkap." Adapun Bara' bin Adib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika kami bertemu mereka, mereka melarikan diri, sudah melarikan diri yang wanita-wanita tersebut. Bahkan aku melihat para wanita tertatih-tatih di bukit sambil mengangkat betis-betis mereka hingga tampak pula gelang-gelang kaki mereka. Jadi sudah porak-poranda awalnya. Namun kesalahan fatal yang tadi Nabi ingatkan kepada pasukan pemanah. Ini kesalahan fatalnya ghanimah. Jadi ketika itu sebagian pasukan sudah mengambil ghanimah, harta rampasan perang, dan akhirnya mereka mengumpulkan ghanimah. Lalu sebagian turun. Abdullah bin Zubair yang ketika itu sebagai pemimpin diingatkan, Nabi berpesan jangan tinggalkan, tunggu dulu. Akan tetapi mereka lupa dengan pesan Nabi SAW, seolah-olah mereka sudah menang. Akhirnya mereka pun turun sebagian. Padahal sudah diingatkan oleh pemimpin mereka, Abdullah bin Zubair. Kesalahan fatal. Satu perintah Nabi yang mereka langgar. Hanya satu, tetap berada di kondisi baik menang maupun kalah, tetap berada di situ. Tetapi mereka tidak lupa dengan pesan itu, mereka akhirnya turun. Di sini ada ungkapan dari ulama sejarah. Ada sebagian kadang-kadang khotib dai menganggap para sahabat itu tergiur dengan ghanimah. Ada yang meluruskannya. Ini sebenarnya tidak 100% dengan keadaan itu. Ini adalah di antara keadaan mereka sudah berada di atas angin, seolah-olah sudah menang. Seandainya mereka tertarik dengan harta ghanimah, mungkin mereka tidak akan hijrah dari Mekah menuju Madinah meninggalkan. Tidak. Itu bukan tipe para sahabat. Cuman mereka ketika itu sudah merasa menang, sudah berada di atas angin sehingga lupa dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di mimbar-mimbar kita saksikan tertipu dengan ghanimah harta, akhirnya mereka turun. Ini mungkin ada sebagiannya tetapi tidak 100% sebagaimana dijelaskan oleh ahli sirah yang lainnya. Taib, ini sekedar meluruskan sejarah. Jadi kalau seandainya para sahabat itu gila dengan harta, untuk apa dia rela dengan keadaan seperti itu? Seperti Mus'ab bin Umair, dia itu anak orang kaya.
Ketika memeluk Islam, diusir dari keluarganya. Yang awalnya pakaiannya yang mewah, parfumnya yang wangi, setelah masuk Islam dengan keadaan seadanya. Taib, ikhwani fiddin, azakumullah. Maka kondisi itu, ini sebelum kita lanjutkan pelajaran, bagi yang menentang apa perintah Nabi SAW maka akan mengalami kekalahan. Ini dari peristiwa pasukan pemanah. Lalu bagaimana tidak hinanya kita umat di akhir zaman ini, yang kita hidup yang sekarang ini, yang telah melupakan sunnah-sunnah Nabi SAW, yang telah melanggar syariat Nabi SAW, dan bahkan sebagian kaum muslimin memilih syariat entah dari syariat mana, meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Itu makanya tidak takut lagi orang kafir terhadap umat Islam di zaman ini. Berbeda dengan zaman dahulu. Sebelum mereka berangkat, selama 1 bulan perjalanan, itu sudah dirasakan ketakutan oleh kaum kafir. Adapun sekarang orang kafir tidak menganggap itu lagi. Tidak ada takutnya. Bahkan kita, sebagaimana di riwayat yang lain, kita itu diibarat makanan di atas meja nampan yang diperebutkan. Seperti husa, seperti buih di lautan. Banyak tetapi tidak ada kekuatan. Lalu, apakah waktu itu kita sedikit ya Rasulullah? Tidak. Bahkan katsir, bahkan banyak kata Nabi SAW. Kenapa? Dengan kondisi itu. Karena umat Islam ketika itu sudah terjangkiti dengan penyakit wahan. Mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karihatul maut, kata Nabi SAW. Cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Jadi coba kita tarik kepada diri kan, apakah saya ini orang cinta terhadap dunia, takut kematian? Coba kita tarik pada diri kita. Seandainya itu benar pada diri kita, itulah penyakit itu yang terjangkiti di dalam tubuh kita. Taib. Kemudian Khalid bin Walid membuat strategi. Jadi nampak oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid ini memang untuk strategi perang dia memang sudah jagonya juga. Dan ketika di zaman beliau memimpin pasukan, dia seorang panglima yang tidak pernah kalah. Kita sedikit melenceng pembahasannya, tapi takdir Allah, dia bukan sebagai syahid di medan perang. Dia sebagai syahid di tempat pembaringannya, di kasurnya. Kata ulama sirah, seandainya Khalid bin Walid kan gelarnya Saifullah, pedang Allah. Seandainya dia gugur di medan perang, berarti kalah pedang Allah. Itu makanya dia wafatnya di tempat tidur pembaringan, karena pedang Allah itu tidak pernah kalah. Taib. Lalu nampak oleh Khalid bin Walid posisi itu, maka direbutnya, diambilnya dari jalan lain dengan pasukan berkudanya, maka habislah dibantai yang tersisa. Dan inilah sikap-sikap kesatria yang terjadi ketika puncak dari, bagaimana kita sebutkan, puncak dari kecintaan yang nampak dalam perang Uhud. Jadi dalam keadaan seperti itu, Nabi SAW dan pasukan pemanah sudah terbunuh, maka sudah beralih. Yang tadi pasukan yang kemenangan berada di tangan kaum muslimin, sekarang sudah beralih kepada kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW terkepung. Nabi SAW terkepung. Kemudian kaum muslimin tercerai-berai. Bahkan sebagian mereka ada yang ingin melarikan diri. Ada yang lari ke atas pegunungan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada perang Uhud pasukan musyrik kalah telak. Maka iblis berteriak, wahai hamba Allah, lihatlah di belakang kalian, waspadalah serangan dari belakang kalian. Maka barisan depan pun berbalik ke arah belakang. Mereka dan barisan belakang akhirnya saling bunuh. Uzaifah sadar, ia melihat berhadapan dengan bapaknya Al-Yaman. Maka ia berkata, wahai para hamba Allah, bapakku. Aisyah berkata, demi Allah, mereka tidak mau berhenti hingga akhirnya mereka membunuhnya. Maka Huzaifah berkata, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Urwah berkata, demi Allah, dalam diri Huzaifah senantiasa ada kebaikan
hiya min Allah. Jadi bahkan dalam kondisi itu akhirnya mereka sama mereka pun saling sudah salah arah karena saking paniknya, sehingga Al-Yaman, ayah dari Huzaifah, terbunuh oleh pasukan kaum muslimin sendiri karena adu domba dari iblis. Hamba Allah, pasukan di belakang, padahal yang di belakang pasukan kaum muslimin juga. Taib, Anas bin An-Nadar melihat itu, melihat keadaan seperti itu. Jadi Anas bin Nadar ini salah seorang paman dari Anas bin Malik. Sebagaimana ungkapan dari Anas bin Malik ketika mengisahkan ini. Jadi melihat itu tuh, kejadian seperti itu, apa katanya? Sungguh aku telah mencium aroma surga dari balik bukit Uhud. Maka ketika itu dicampakkannya kormanya, di sarung pedangnya dibuangnya, maka dia membelah pasukan yang sedang berkecamuk, maka terjadilah peristiwa yang dahsyat. Dan konon tubuhnya itu tidak diketahui, bukan satu atau dua luka, puluhan, sehingga tidak tahu wajahnya, nak nampak ini sudah bebam semua, bekas pedang, tombak, sayatan dan semuanya. Yang mengenalinya adalah saudarinya. Dari jarinya ada ditandai bahwasanya ini adalah Anas bin Nadar. Taib. Jadi banyak peristiwa-peristiwa kesatria yang terjadi di sini. Bahkan ketika Nabi terkepung, yang ketika itu Nabi sudah mengalami luka. Nabi sudah mengalami luka, sudah tersudut di balik bukit, dekat bukit. Itu yang menjadi tameng itu para sahabat. Sahabat yang menjadi tameng, kesatria yang melindungi Nabi SAW. Jadi di antara sahabat Ansar. Dan ini Allah abadikan bagaimana keadaan mereka itu ketika di perang Uhud dalam surah Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau telah tidak memiliki wewenang sedikit pun dalam perkara itu. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Jadi di riwayat At-Tabrani, Nabi berkata, kemarahan Allah menjadi-jadi atas suatu kaum yang membuat wajah Rasulnya berdarah. Lalu Nabi SAW masih mendoakan, ya Allah ampunilah kaumku, karena sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, wahai Rabbku ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Jadi semacam ini Nabi tetap berdoa kepada Allah agar tidak membinasakan kaumnya. Dan beberapa peristiwa kesatria kita tidak mungkin jamaah bapak-bapak ibu-ibu sudah mengetahui. Ada sebagian yang kita sebutkan seperti di sini tentang Talhah bin Ubaidillah. Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah kisah pengemukan kaum musyrikin terhadap Nabi SAW yang kala itu bersama sekelompok orang-orang Ansar. Jabir berkata, kaum musyrikin berhasil mendekati Rasulullah SAW. Maka beliau berkata, siapa yang menghadapi mereka? Talha berkata, aku. Kemudian Jabir mengisahkan tentang majunya orang-orang Ansar menghadapi lawan, hingga akhirnya mereka gugur satu persatu. Sama seperti yang kita sebutkan di riwayat Muslim tadi, tapi kita lewatkan, tidak seluruhnya kita sampaikan. Tatkala orang-orang Ansar gugur keseluruhan, Talhah pun maju menghadapi musuh. Jabir berkata, kemudian Talhah bertempur bagaikan 11 orang, hingga akhirnya tangannya terkena bacokan dan jari jemarinya putus. Dia pun berkata, aduh. Jadi namanya orang luka tetap mengadu. Maka berkatalah Nabi, andai engkau mengatakan bismillah, niscaya para malaikat mengangkatmu dan orang-orang akan melihat. Jabir berkata, kemudian Allah mengusir orang-orang musyrik. Sedangkan riwayat Hakim dikatakan, Talhah pada perang Uhud terluka sebanyak 39 tikaman, sedangkan jari jemarinya putus, jari telunjuk dan jari tengah. Lalu
keutamaan Talhah di sini. Talhah bin Ubaidillah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pergi ke masjid pesantren Al-Madaniyah, itu nama masjidnya Talhah bin Ubaidillah. Nah, ini Talhah salah satu manaqibnya, keutamaannya. Jadi beliau itu adalah seorang syahid yang masih hidup. Kata Nabi SAW, barang siapa ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas bumi, maka hendaklah melihat kepada Talhah bin Ubaidillah. Karena seandainya dalam posisi itu, bayangkan orang-orang Ansar sebelumnya yang berjumlah belasan orang yang menjadi tameng Nabi SAW itu gugur, syahid. Sementara Talha, meskipun tangannya terpotong, belasan, puluhan malahan yang bekas luka sebetan pedang, tombak, kemudian jari jemarinya putus. Seharusnya dia syahid, tetapi Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin melihat syahid yang masih berjalan di permukaan bumi, lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Abu Bakar juga bersenandung tentangnya. Kata Aisyah dari Ummul Mukminin, Abu Bakar jika ingat perang Uhud, kata Abu Bakar, hari itu semuanya merupakan pertempuran Talha. Jadi itu perlindungan Talha, seolah-olah itu perangnya Talha di perang Uhud, karena perlindungannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga bersenandung tentangnya, wahai Talha bin Ubaidillah, sungguh engkau berhak masuk surga dan duduk di atas mutiara yang indah. Jadi ini tentang kesatriaan Talha bin Ubaidillah. Nah, jadi pertempuran yang dahsyat, akhirnya yang kocar-kacir bisa terkumpulkan. Tolonglah saudaramu, ia telah berhak mendapatkan surga. Maka ketika itu menguatlah pasukan muslimin. Menguatlah pasukan muslimin dan pahlawan Islam ketika itu yang disebutkan oleh mu'alif Abu Dujanah, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Thalib, Sahal bin Hanif yang merupakan kesatria. Tapi tidak yang gugur ada, yang masih hidup ada juga, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Abu Talhah juga masih hidup. Jadi sebagian mereka itu sebagai syahid. Jadi kepahlawan yang langka itu terjadi di perang Uhud. Ini banyak kisahnya. Tetapi kita yakin bapak-bapak ibu-ibu sudah mengetahui kisah tentang bagaimana peristiwa perang Uhud. Peristiwa perang Uhud. Jadi seandainya kita bacakan ini waktu tidak memungkinkan, sudah jam 8. Jadi mengenai perang Uhud, itu perang yang sangat luar biasa dan itu semuanya awalnya kemenangan bagi kaum muslimin dan akhirnya berbalik arah, dan sehingga lebih dari kalau kita kaitkan dengan kata ahli sejarah, itu juga berdampak ketika Nabi SAW menerima tebusan perang di perang Badar, sebanyak 70 lebih juga orang yang dibebaskan diterima tebusannya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya belum selayaknya bagi nabi yang maknanya untuk menerima tebusan perang. Dan kesalahan ketika itu, maka yang dibebaskan itu akhirnya diambil sebagai syuhada juga lebih dari 70 orang sahabat. Mungkin ada beberapa detik. Ini kita bacakan sedikit lagi di penghujung perang Badar. Di penghujung perang Badar. Ka'ab bin Malik berkata, aku termasuk prajurit Islam yang ikut serta perang Uhud. Ketika aku melihat pasukan musyrikin mencincang prajurit Islam yang terbunuh. Jadi ini keadaan mereka. Maka aku bangkit dan mengintip, ternyata ada seorang prajurit musyrik yang mengumpulkan perlengkapan perang sambil menatai kaum muslimin dan berkata, bergombollah kalian sebagaimana bergombolnya kambing yang disembelih. Tiba-tiba seorang prajurit Islam mengincarnya dengan memakai baju besi. Aku pun berjalan hingga berada di belakangnya. Lalu aku berdiri dan membandingkan antara prajurit Islam dan prajurit musyrikin itu dengan mata kepalaku. Ternyata prajurit kafir itu lebih lengkap persenjataan dan kekuatannya. Aku terus mengawasi hingga akhirnya mereka bertempur.
Prajurit Islam itu membabat prajurit kafir dengan babatan memotong bagian atas pahanya hingga terbelah menjadi dua. Kemudian dia membuka penutup wajahnya dan berkata, "Wahai Ka'ab, bagaimana menurut pendapatmu? Aku Abu Dujana," katanya. Adapun wanita muslimah ketika seusai perang, Anas menceritakan, "Aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim. Mereka berdua menyingsingkan gaunnya hingga aku melihat gelang kaki mereka. Mereka menggendong kantong air di atas punggung, meminumkannya kepada prajurit Islam, lalu pergi untuk memenuhinya lagi, kemudian kembali lagi dan meminumkannya lagi kepada prajurit Islam." Umar menceritakan, Ummu Sulaim salah seorang wanita Ansar pada perang Uhud memberi kami minum. Di antara wanita-wanita itu terdapat Ummu Aiman, di antara yang memberikan minuman kepada kaum muslimin. Sekelompok tentara Islam melarikan diri dan hendak masuk Madinah. Ia menaburkan debu ke wajah mereka dan berkata kepada sebagian mereka, "Ambil saja pemintal benang dan berikan pedangmu padaku." Kemudian dia bergegas ke medan perang. Jadi ada yang lari ke Madinah, maka sebagian kaum muslimah seperti Ummu Aiman sudah lakukan saja seperti perempuan yang memintal-mintal benang. "Sini pedangmu kepadaku." Kemudian bergegas lagi, balik lagi ke medan pertempuran. Rasulullah SAW berduka, lalu beliau memberikan anak panah tanpa mata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Seraya berkata, "Panahlah." Maka Sa'ad memanahkannya dan tepat mengenai leher Hibban. Ia pun jatuh tersungkur dan terbunuh. Rasulullah pun melihat itu bahagia. Sa'ad telah membalaskan dendam Ummu Aiman. Allah telah mengabulkan doanya. Nah, jadi ini kejadian-kejadian dan sempat juga terjadi adu mulut antara Abu Sofyan dengan Umar. Ketika Abu Sofyan naik ke bukit berteriak, apa di antara kalian ada Muhammad? Seolah-olah karena isu ketika itu Nabi Muhammad sudah terbunuh, kata mereka. "Apakah di antara kalian ada putra dari Abu Quhafah?" Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian, "Apakah kalian ada Umar?" Mereka pun menjawabnya karena mereka tidak menjawab karena Nabi bilang, "Diam saja." Jadi itu tidak dijawab karena kondisi waktu terdesaknya kaum muslimin. Lalu dia berdoa menyebut sembahan mereka. "Kami memiliki Uzza, kami memiliki ini." Maka ketika itu Nabi bertanya, "Mengapa kalian tidak menjawabnya?" Mereka, "Apakah harus yang kami kalian?" Katakanlah, jawablah, "Sesungguhnya Allah adalah Rabb kami. Kalian tidak memiliki Tuhan," katanya. Jadi semacam adu. Lalu Abu Sufyan berkata, "Wahai Umar, mendekatlah kepadaku." Rasulullah memerintahkan, "Datangilah, lihatlah ada apa dengannya." Maka Umar pun mendatanginya. Dan Abu Sufyan berkata, "Wahai Umar, aku memintamu atas nama Allah. Apakah kami telah berhasil membunuh Muhammad?" Umar menjawab, "Demi Allah, tidak. Beliau sekarang mendengar omonganmu." Jadi Abu Sufyan berkata, "Bagiku engkau lebih jujur dan lebih baik daripada Ibnu Qami'ah." Jadi ini keadaan setelah terjadi prajurit-prajurit yang luka, begitu juga dikumpulkan dan kita mengetahui bagaimana mereka dikebumikan. Kata Nabi SAW, "Aku merupakan saksi bagi mereka. Sesungguhnya tidak satupun orang yang terluka karena Allah, pasti Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya akan berwarna seperti warna darah dan aromanya seperti aroma kasturi." Lalu Nabi mengumpulkan yang paling dekat ke arah imam itu adalah orang-orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi siapa yang paling, jadi dikubur massal. Ada yang paling dekat adalah orang yang paling banyak hafalannya. Dan Nabi ketika itu melihat jenazah Hamzah. Tidak bisa Nabi menahan air matanya melihat jenazah pamannya, dan Hamzah adalah saudara persusuannya juga. Tidak kuasa Nabi melihat, alangkah sedihnya Nabi melihat jenazah Hamzah. Lalu apa yang telah terjadi, lalu diceritakan bagaimana kondisinya. Karena Hindun ketika itu merobek jantungnya dan mengeluarkan isinya dan memakan hati dan jantung dari Hamzah. Tidak kuasa Nabi SAW melihat
Dan ketika itu Nabi beristinja dan akhirnya dikubur juga dengan saudara persusuan yaitu Abdullah bin Jahsi. Jadi ketika Nabi mengimami, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW terisak-isak ketika mendoakan jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Nabi menangis ketika menyolatkan jenazah dari Hamzah karena kejadian yang memilukan itu. Dan kita mengetahui kisah Abdurrahman bin Auf, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Itulah kondisi. Jadi begini, dalam Sahih Bukhari ketika Abdurrahman bin Auf memakan roti, maka teringatlah dia teman-temannya ketika perang Uhud ini. Teringatlah karena mereka adalah orang-orang syuhada Uhud yang sejak Islam belum pernah menikmati kekayaan. Sejak Islam. Jadi orang yang gugur di perang Uhud itu belum pernah merasakan kekayaan dunia ini setelah mereka masuk Islam. Walaupun sebelumnya mereka adalah orang-orang kaya seperti Mus'ab bin Umair, seperti Hamzah adalah anak dari Abdul Muthalib dan yang lainnya. Tetapi setelah mereka memeluk Islam, mereka belum pernah merasakan kekayaan kenikmatan dunia sejak mereka terbunuh di Uhud. Dan ketika mengenang itu, kata Abdurrahman bin Auf, jangankan untuk kenikmatan dunia, untuk menutupi jenazah mereka dengan kain kafan itu tidak mencukupi. Apabila ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Dan apabila ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Maka Nabi memerintahkan tutup kepalanya dengan kain kafan itu, adapun kakinya dengan rumputan izkir, pohon-pohon izkir. Ketika mengenang itu, Abdurrahman bin Auf menangis. Dan dia tidak jadi memakan rotinya. Bayangkan sahabat yang ketika perang Uhud jadi syuhada, sejak mereka memeluk Islam tidak pernah merasakan kenikmatan duniawi. Akan tetapi mereka adalah ruh-ruh mereka itu sekarang ini berada di taman-taman surga berupa burung-burung. Adapun jenazah mereka pernah di tahun berapa itu? Di Bani Umayyah itu terjadi perang, terjadi banjir. Itu nampak kaki mereka masih utuh, padahal sudah ratusan tahun, sehingga akhirnya dikuburkan kembali. Itu agar dijaga kembali. Itulah keadaan mereka, para syuhada Uhud. Taib. Jadi ini bagaimana keadaan, dan inilah kembali ke Madinah dengan peristiwa langka tentang cinta dan pengorbanan. Dan setelah itu Nabi kembali ke Madinah, tampak kaum mukminin ketika itu. Hamnah bin Jahsi bertemu beliau, wanita itu diberitahukan tentang kematian saudaranya. Jadi Hamnah binti Jahsi ketika diberitahu bahwasanya Abdullah bin Jahsi meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ketika itu diberitahukan ini saudaranya dia meninggal, tapi ketika diberitahukan suaminya Mus'ab bin Umar meninggal, maka menjeritlah dia, menangis. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang suami itu mempunyai kedudukan tersendiri di dalam hati-hatinya. Jadi bagi kita bapak-bapak, ibu-ibu, istri kita itu mencintai kita. Istri kita itu mencintai, kita itu mempunyai kedudukan istimewa di dalam hatinya. Sebagaimana Hamnah binti Jahsi, Abdullah bin Jahsi itu meninggal, dia cuma istri saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ketika dikabarkan suaminya meninggal, Mus'ab bin Umar meninggal, maka menangis dia. Menangis dia, kata Nabi SAW, sesungguhnya posisi seorang suami itu ada di dalam hati istrinya. Nah, jadi kalau kita saksikan ada yang meninggal itu, yang paling biasanya menangis yang agak keras itu para istri dan anak-anaknya. Taib. Kemudian ada seorang wanita dari Bani Dinar, suami, saudara, bapaknya telah syahid Uhud. Lalu ketika itu dia diberitahu tentang kematian mereka, ia malah bertanya, apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi seorang wanita dikabarkan bahwasanya bapaknya telah meninggal syahid Uhud.
lalu saudaranya, suaminya, itu menjadi syuhada di Uhud. Apa yang ditanyakannya? Bagaimana dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inilah yang ketika kembali ke Madinah, ada peristiwa tentang cinta dan pengorbanan. Begitulah cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Yang mereka pikirkan bukan tentang selamatnya orang tuanya, suami mereka, anak-anak mereka atau yang lainnya. Yang mereka tanyakan, bagaimana dengan Nabi SAW? Ini merupakan peristiwa cinta pengorbanan yang langka. Kemudian setelah itu ada dari sahabat yang menjawab, sesungguhnya Nabi SAW dalam keadaan baik-baik saja. Mana Nabi SAW? Tunjukkanlah padaku. Setelah dia melihat Nabi SAW, ia berkata, setelah engkau selamat wahai Rasulullah, semua musibah menjadi ringan. Nah, jadi yang paling berat bagi wanita Ansar ini, wanita kaum muslimah ini, itu wafatnya Nabi SAW. Jadi seandainya dia telah melihat Nabi SAW, semua musibah, Nabi selamat, itu musibah semuanya menjadi ringan. Kemudian Ibnu Sa'ad bin Mu'az datang kepada beliau dengan berlari, sedangkan Sa'ad memegang tali kendali. Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, ibuku. Rasulullah berkata, selamat datang untuknya. Dan beliau pun berhenti untuk menghormatinya. Ketika ia telah mendekat, beliau mengucapkan belasungkawa atas kematian anaknya, Amr bin Mu'az. Dia malah berkata, ketahuilah, ketika aku melihat engkau selamat, wahai Rasulullah, maka aku menganggap enteng semua musibah. Kemudian Rasulullah mendoakan kebaikan untuk keluarga para sahabat gugur di Uhud. Lalu berkata, wahai Ummu Sa'ad, bergembiralah dan berilah kabar gembira kepada keluarga mereka, bahwa anggota keluarga mereka sungguh gugur, saling berdampingan di surga, dan diizinkan memberi syafaat untuk keluarga mereka semuanya. Ummu Sa'ad berkata, kami rela wahai Rasulullah. Siapa lagi yang akan menangis setelah berita ini? Kemudian dia melanjutkan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk mereka yang ditinggalkan. Rasulullah pun berdoa, ya Allah, hilangkanlah kesedihan hati mereka, gantilah musibah mereka dengan kebaikan, dan berilah ganti yang lebih baik bagi mereka yang ditinggalkan. Kemudian Rasulullah sampai di Madinah pada hari Sabtu, tanggal 7 Syawal, di tengah-tengah keluarganya. Lalu beliau serahkan pedangnya kepada putri beliau Fatimah. Kemudian beliau berkata, wahai putriku, basuhlah darah dari pedang ini. Wallahi, demi Allah, dia benar-benar tidak mengecewakanmu pada hari ini. Ali bin Thalib pun memberikan pedangnya pada Fatimah dan berkata, pedang ini juga basuhlah darah yang ada padanya. Demi Allah, pada hari ini dia tidak mengecewakanmu. Maka bersabdalah Rasulullah, jika engkau telah mati-matian dalam berperang, maka Sahal bin Hunayf dan Abu Dujanah yang telah mati-matian berperang bersamamu. Jadi ini menjadi keadaan darurat di Madinah. Taib. Lalu pada di dalam surah Ali Imran kita sebutkan ayatnya firman Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil fanlaba bi ni'mati minallah wa fadlin lam yanzafsu su'u wattaba'u ridwanallah wallahu fadlin azim. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, maka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Taib, itu sebagian yang bisa kita sampaikan. Adapun tentang peperangan-peperangan itu Al-Quran banyak menceritakan tentang peristiwa perang Badar, Uhud, seperti dalam surah Ali Imran ayat 121, wa iz ghadauta min ahlika tubawi'ul mu'minina maqaida lil qital. Dan ingatlah ketika kaum berangkat pada hari dari rumah keluargamu ketika akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat berperang. Taib. Jadi hikmah-hikmah ini terakhir. Hikmah-hikmah dan tujuan yang terpuji dari peperangan ini. Al-Imam Al-Qayyim memaparkan, begitu juga Imam Ibnu Hajar menuturkan, para ulama berkata, dalam kisah Uhud dan apa yang dialami oleh pasukan Islam dalamnya adalah hal-hal besar, terdiri dari berbagai manfaat dan hikmah Rabbaniyah, antara lain. Yang pertama, menunjukkan kepada umat Islam akibat buruk dari maksiat
dan kesialan akibat melakukan larangan. Dari peristiwa perginya pasukan pemanah meninggalkan posisi yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak meninggalkannya. Yang kedua, kebiasaan para rasul adalah diuji. Lalu kesudahan terbaik menjadi milik mereka. Hikmah dari pengujian ini adalah jika mereka terus-menerus menang, maka akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman yang bukan dari golongan mereka. Dan tidak akan ada bedanya antara benar-benar beriman dan yang tidak. Sebaliknya, andai mereka kalah terus-menerus, maka tidak tercapai tujuan diutusnya Rasul itu. Maka hikmah menghendaki penghimpunan dua hal ini untuk membedakan benar-benar beriman dan berpura-pura. Hal ini dikarenakan sifat asli orang-orang munafik tersembunyi dari penglihatan orang-orang Islam. Maka ketika cerita ini berlangsung dari para munafik untuk menampakkan sifat asli mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan, maka sindiran berubah menjadi keterus-terangan dan orang-orang Islam menjadi tahu bahwa mereka memiliki musuh di rumah-rumah mereka sehingga mereka bersiap-siap menghadapinya dan menjaga diri dari serang mereka. Yang ketiga, hikmahnya dari peristiwa perang Uhud bahwa dalam menunda kemenangan di beberapa medan pertempuran terdapat pendidikan bagi jiwa dan pemadaman terhadap kesombongannya. Maka ketika orang mukmin diuji mereka bersabar, sedangkan orang-orang munafik berkeluh kesah. Kemudian yang keempat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman kedudukan tinggi negeri kemuliaannya yang tidak dapat digapai oleh amal-amal mereka. Maka dia menakdirkan penyebab-penyebab ujian dan cobaan agar mereka dapat mencapainya. Kemudian yang Yang keenam, syahadah. Orang yang mati syahid termasuk tingkatan tertinggi para wali Allah, maka dia mengirimkannya kepada mereka. Yang terakhir, yang ketujuh, Allah ingin menghancurkan musuh-musuhnya, maka dia membuat sebab-sebab menjadi alasan mereka layak dihancurkan. Sebab-sebab itu adalah kekufuran, kezoliman, dan sikap melampaui batas mereka dalam menyakiti para walinya. Dengan hal-hal itu Allah menghapus dosa orang-orang mukmin dan dengannya pula dia menghancurkan orang-orang kafir. Inilah peristiwa dari perang Uhud. Meskipun kita tidak rinci kejadiannya, cuman alhamdulillah dengan pembahasan tadi mudah-mudahan kita mengingat kembali. Karena kami yakin bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui peristiwa Uhud ini sedetail-detailnya. Karena sudah dibaca, ada mungkin dari kajian-kajian yang lain. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita tentang kisah Uhud, perang Uhud, dan hikmah-hikmahnya yang terakhir tadi telah kita bacakan. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita, bahwasannya itu semuanya penuh perjuangan, pengorbanan, kesabaran untuk mendapat apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf mungkin agak panjang pembahasannya karena kalau kita batas itu lama nunggunya. Jadi untuk perang Uhud kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah adapun pada pembahasan di pekan yang akan datang sudah pembahasan yang berbeda. Jadi kita cukupkan pembahasan perang Uhud sampai di sini walhamdulillah, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.